Lo pernah nggak ketemu satu brand yang sebenarnya biasa aja, produknya pun nggak jauh beda dari kompetitor mereka, tapi entah kenapa lo ini percaya sama mereka, bukan karena diskonnya yang bikin menarik, bukan juga karena testimoni yang melimpah di mana-mana, bukan karena angka-angka yang ditampilkan, tapi karena cerita. Kayak ada kehangatan, ada kedekatan, ada sesuatu yang bikin lo ngerasa gue ngerti, gue ngerti nih mereka, gue cocok. Itu yang disebut kekuatan storytelling. Di dunia bisnis yang semakin padat, semakin berisik, semakin banyak orang ngegas pakai fitur, harga, dan angka, justru yang menang adalah mereka yang bisa bikin lo merasakan sesuatu. Dan hari ini kita bahas itu. Selama beberapa menit ke depan, lo akan Gojek masuk ke satu dunia yang jarang dibahas secara dalam. Bagaimana cerita mengalahkan angka? Kenapa produk yang sama bisa menang karena cerita? Dan bagaimana cara lo membangun brand yang benar-benar dipercaya? Gue mau mulai dari sesuatu yang paling fundamental. Sebelum ada iklan TV, sebelum ada billboard, bahkan sebelum ada copywriting, sebelum ada TikTok, YouTube, Meta Ads, dan lainnya, manusia itu belajar lewat cerita. Kayak anak kecil tidur pakai dongeng, bangsa kuno yang mewariskan nilai lewat legenda, dan agama-agama besar yang diturunkan lewat kisah-kisah keteladanan. Otak manusia itu terhubung secara emosional ketika mendengar cerita. Makanya sejak awal peradaban, orang yang bisa bercerita selalu dianggap pemimpin. Dan sekarang nih, di dunia bisnis modern, kondisi itu nggak berubah. Role model baru lo dalam storyteller yang hebat. Kayak misal founder yang berani cerita perjalanannya, brand yang menunjukkan proses, bisnis yang buka jatuh bangun mereka, perusahaan yang nggak cuma tampilin angka tapi nilai-nilai. Karena pada akhirnya kita tuh bukan mesin, kita manusia yang butuh masa terhubung sebelum memutuskan untuk percaya. Gue kasih lo analogi simpel ya. Bayangin lo ada dua perusahaan jualan air minum. Yang satu bilang TDS-nya hanya 20, pH-nya 8. Oksigen terlalu tinggi. Yang satu lagi bilang, air ini dibuat dari perjalanan seorang ayah yang ingin keluarganya tetap sehat setelah ibunya sakit bertahun-tahun. Mana yang nangkep di kepala? Mana yang bikin orang berhenti scroll? Mana yang bikin orang mikir, gue pengen beli karena gue ngerti kenapa brand ini berdiri. Itu dia. Angka itu menggerakkan otak. Cerita menggerakkan hati. Dan hati itu jauh lebih kuat dalam mendorong keputusan untuk pembelian. Banyak orang salah sangka bahwa mereka punya kalah produknya karena kurang bagus. Padahal bukan itu sebenarnya. Yang kurang adalah jiwa dari produk itu. Lihat deh coffee shop lokal, banyak. Lihat skincare lokal, banyak banget. Lihat restoran, gym, bengkel, travel agent, kecantikan, semuanya mirip. Yang bikin beda bukan fitur, bukan harga, tapi cerita. Makanya Starbucks itu jual kopi 60.000, padahal inti kopinya sama. Nike bisa jual sepatu 2 juta, padahal bahan bakunya bukan emas atau perak. Patagonia deh, dia bisa loyal sama produk outdoor yang banyak pesaingnya. Apple jangan ditanya, mereka nggak pernah jual fitur tapi filosofi. Mereka ini menang karena mereka jual narasi sebenarnya, bukan produk. Ada nih tiga alasan besar. Satu, cerita itu membuat brand lo lebih manusiawi. Orang nggak trust ke perusahaan dingin ya, tapi mereka trust ke manusia di baliknya. Cerita menjelaskan why, bukan hanya what. What itu produk lo apa, why itu kenapa produk ini layak dipercaya. Ketiga, cerita menurunkan tembok keraguan. Marketing itu sebenarnya bukan meyakinkan orang. Marketing itu adalah membuat orang berhenti menangkal. Cerita adalah cara paling halus untuk menurunkan pertahanan mereka. Banyak juga brand ya saat ini yang berusaha bikin storytelling, tapi kok nggak ngangkat ya? Karena ceritanya adalah terlalu manipulatif, terlalu sempurna, terlalu teknis, terlalu mau terlihat keren. Jadi cerita di balik itu bukan yang paling dramatis, tapi yang paling jujur. Misalnya nih, gue bangun brand ini karena gue pernah gagal. Gue pernah kehilangan semuanya dan gue pengen bantu orang lain supaya nggak ngalamin hal yang sama. Atau
brand ini lahir dari keresahan sederhana, gimana caranya bikin orang lebih percaya diri tanpa harus ngerasa kurang. Itu nyata, itu manusiawi, itu bikin orang merasa deket. Banyak juga yang kebablasan, dikiranya storytelling itu harus lebay ya, harus sedih, harus heboh, padahal enggak. Storytelling itu tentang makna, tentang perjalanan, tentang dilema, tentang alasan dibalik sebuah keputusan kecil, tentang hal-hal yang buat orang berkata, gue ngerti, gue relate, gue pernah ada di posisi lo. Dan ketika orang relate, trust tumbuh secara natural. Gue kasih lo formula yang dipakai storyteller dunia ya. Pertama, spark atau pemicu. Apa kejadian yang memicu brand lo lahir? Kedua, struggle, tantangan. Apa masalah pertama yang lo hadapi? Di sini orang relate. Semua orang juga pasti punya masalah karena relate. Ketiga, di journey perjalanan. Apa yang lo coba? Apa yang gagal? Apa yang lo pelajari? Keempat, namanya solution atau solusi. Di sini baru produk muncul, bukan di awal. Apa perubahan terjadi pada diri lo, pada customer, atau pada dunia? Formula ini membuat kita punya alur, bukan cuman pernyataan aja. Jadi gue pernah sering ya, gue beberapa kali ketemu founder-founder brand lokal, produknya bagus, packagingnya oke, harga kompetitif, hasilnya nyata, tapi brandnya nggak terbang. Kenapa? Karena mereka tuh hanya menceritakan soal formulasi kami, teknologi kami, buat dari bahan premium. Nggak salah. Tapi itu semua udah fitur ya, seperti yang kita bahas di awal, fitur. Yang bikin brand besar itu adalah alasan dibalik brand itu sendiri. Coba lu ceritain, kenapa lu peduli? Siapa orang pertama yang lo bantu? Kenapa lo nggak nyerah? Apa nilai yang lo bawa? Brand boleh biasa, tapi ceritanya harus punya nyawa. Dan storytelling itu bukan soal menjual, bukan soal persuasi tentunya, dan bukan soal memaksa orang untuk beli. Tapi ini adalah soal tentang membuat orang merasa gue ngerti brand ini. Terus memberikan alasan emosional untuk percaya. Membangun koneksi sebelum transaksi. Bahkan dalam psikologi pemasaran, orang beli bukan karena butuh, tapi karena mereka merasa terhubung. Makanya storytelling sering disebut adalah the soft weapon of marketing. Nggak terlihat, tapi efeknya pelan-pelan nembus ke hati orang. Brand yang kuat selalu menjaga konsistensi narasi, itu ada 4 poin ya. Pertama, cerita founder. Ngomongin perjalanan asli kenapa brand ini lahir. Cerita produk, masalah yang dipecahkan dan perubahan yang dijanjikan. Ketiga, cerita customer, transformasi real yang dialami. Keempat, cerita masa depan, mimpi besar apa yang ingin dicapai bersama-sama. Kalau 4 narasi ini kuat, brandnya jadi magnet. Orang bukan cuma beli, tapi pengen ikut bergabung di dalamnya. Oke, pada kepanjangan, gue tutup dengan satu kalimat yang harusnya lo simpan dalam-dalam. Produk boleh sama, tapi cerita bikin orang percaya. Brand yang besar bukan brand yang paling keren. Catat ya. Brand bukan yang juga paling mahal, juga bukan yang paling teknis. Tapi brand yang punya cerita, orang yang rela bawa pulang di kepala mereka. Karena cerita itu bukan bagian dari marketing. Justru cerita itu adalah marketing. Jadi mulai hari ini, gali lagi perjalanan lo, temuin maknanya, rangkai juga narasinya, hidupin lagi brand lo dengan cerita. Dan lo bakal lihat bagaimana cerita yang tepat pelan-pelan akan mengubah bisnis lo dari biasa menjadi luar biasa.